Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa dengan saya pada hari ini. Perenungan tanggal 25 Oktober 2022. Hidup berkeluarga dalam kasih Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 33. Dan Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Suatu lembaga apa saudara yang dimuliakan Tuhan Allah. Dan di mana Allah sendiri yang memprakasainya. Yaitu adalah lembaga perkawinan. Di mana bersatunya dua insan yang berlainan jenis dan diberkati oleh Allah. Kita dapat melihat awal lembaga perkawinan ini yang diperakasai oleh Allah di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Kejadian, di mana Allah membentuk lembaga perkawinan untuk pertama kalinya, yaitu manusia pertama Adam dengan Eva yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam dipersatukan di dalam lembaga perkawinan. Tetapi sayang saudaraku yang terkasih, perkawinan yang diperakasai oleh Allah ini tidak dapat berjalan baik saudara. Sampai sekarang pun saudara, di zaman now ini saudara, perkawinan yang diberkati pun sering kita lihat adanya percecokan, keributan yang mana tak sedikit di ujung perceraian. Kenapa ini bisa terjadi saudara? Yang pertama saudara, adanya sikap acuh tak acuh antar pasangan. Yang kedua, tidak ada pemahaman dan pengertian akan fungsi dan peran masing-masing pasangan. Yang ketiga saudara yang terkasih, tidak menjalani tanggung jawab sebagai mestinya yang telah dipercayakan. Keempat saudaraku, sikap keegoisan dari setiap pasangan. Sehingga tak ada saling menghormati dan saling tunduk. Dan yang kelima saudaraku yang terkasih, komunikasi yang tak berjalan dengan baik. Dasar suatu perkawinan atau dasar hidup suami istri adalah seperti yang disampaikan Paulus pada jemaat Efesus dalam bacaan hari ini adalah kasih Kristus. Paulus menyampaikan kepada kita melalui jemaat Efesus sebagai pasangan suami istri untuk para suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Lanjutnya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5 ayat 28 sampai dengan 29. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia saudara tentunya selalu merawat diri kita sendiri sedemikian rupa. Sehingga kita terlihat apik, indah, bersih. Tentunya kita pun tak mau menerima perlakuan kasar, tak baik dari orang lain saudara. Ataupun ucapan-ucapan kasar. Demikian pula lah hendaknya kita perlakukan pasangan kita, istri kita dengan baik, dengan penuh kasih saudara. Seorang suami adalah seorang imam dalam keluarga. Hendaknya fungsi imam dapat dijalankan saudara. Memperkenalkan serta mendekati istri dan anak-anak kepada Tuhan. Selalu mengajak keluarga kepada Tuhan dengan membiasakan berdoa bersama. Membaca kitab suci bersama. Merenungkan firman bersama-sama. Semuanya ini dilakukan saudara-saudara di dalam mesbah keluarga. Ingat saudara, mesbah keluarga sangat besar peranannya di dalam keluarga kita. Seorang suami saudara-saudara harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anak. Baik sandang maupun papan
dan pangan saudara. Maka Paulus sampaikan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Efesus 5 ayat 31. Jadi seorang suami harus lepas dari semangnya saudara, dari ibu bapaknya. Dia bersatu dengan istri menjadi satu daging. Bukan dua lagi saudara, tetapi menjadi satu. Diingatkan pula oleh Petrus, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Bagaimana dengan seorang istri? Istri adalah pendamping sebagai teman dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Seorang istri dikatakan Paulus, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 22. Kenapa harus tunduk saudara? Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 23 sampai dengan 24. Seorang istri menjadi jembatan kasih karunia Tuhan bagi keluarganya saudara. Ingat, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap di sini dikatakan dalam Amsal, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rani dan senang bekerja dengan tangannya. Amsal 31 ayat 12 sampai dengan 13. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua sebagai pasangan suami istri agar dapat memahami dan menjalani fungsinya masing-masing saudara. Bertanggung jawab atas fungsi yang telah diberikan, yang telah dipercayakan kepada setiap pasangan. Suami harus dapat mengasihi sepenuhnya kepada istri sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Begitu pula istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan ini diperlukan komunikasi antar pasangan suami istri yang baik. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sebagai pasangan suami istri saudara, kita mau memahami fungsi kita masing-masing dan mau melaksanakan fungsi itu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami menyadari sebagai pasangan suami istri sering lalai dengan fungsi dan peran kami. Bahkan kami abaikan yang ada justru kekakuan dari kami. Urapi kami ya Tuhan senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu diingatkan dan dipimpin untuk dapat menjalankan fungsi kami demi Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.